lubang yang dibuat dengan pembedahan di antara kolon dan permukaan abdomen. Gitu. Kalau perawatan kolostomi berarti meninggalkan perawatannya ya. Kalau stoma itu apa? Stoma itu lubangnya ya. Kemudian kapan waktu dilaksanakan perawatan kolostomi? Angkat tangan Azara. Kapan Azara? Iya, kamu Azara kan? Iya, coba sebutkan Azara. Terus apa lagi? Bisa jadi kalau perangkatnya sudah nggak bisa nempel juga harus diganti. Kemudian apa saja yang harus dikaji pada pasien dengan kolostomi? Tangan. Siapa yang menjawab? Andin. Andin sama ya? Andin sama. Kenapa? Ini yang mau buat konten. Iya, tapi muka aku jangan potong loh ya. Iya, boleh. Masa muka aku potong? Gimana, mau repot juga ya? Ayo, Andin, apa? Yang pertama keadaan stoma, yang kedua kondisi stoma, yang ketiga apakah ada yang berubah dari benar sehingga, yang keempat apakah ada konsultasi diare, yang kelima apakah ada atau Ya, betul. Jadi pada intinya kita mengkaji semua aspek. Pertama, kantongnya, apakah kantongnya masih bisa dipakai atau tidak, apakah ada kerusakan apa tidak, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Kemudian nanti kan ada perekatnya, kita cek juga apakah perekatnya masih bisa menempel dengan kuat atau tidak. Kemudian pada kondisi peristoma, apa itu peristoma? Pernah dengar teman-teman? Nggak ada, di modul nggak ada. Peristoma itu kulit di area stoma, itu namanya peristoma. Nah, kita kaji apakah terjadi kemerahan atau tidak, apakah ada kelecetan atau iritasi karena efek dari kantong ini atau tidak, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita cek juga kondisi stomanya atau lubangnya itu. Kita cek warna fesesnya, kemudian warna dari kulit stomanya juga. Kemudian kita kaji juga ukurannya, terjadi pembengkakan atau enggak, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita tanyakan untuk kenyamanan pasien merasakan nyeri atau tidak, kemudian gatal atau pasien terlihat rewel atau tidak ya. Itu kurang lebih yang harus dikaji. Kita langsung ke alat-alatnya ya. Untuk persiapan alat pertama apa? Kolostomi bag. Kemudian harusnya bengkoknya 2 ya, satu set harusnya bengkoknya 2, yang satu dikasih kresek hitam. Gimana? Nanti gabung aja ya, tapi seharusnya ada dua bengkok, yang satu untuk kotoran atau yang ini rekapas, yang satu harus ada kreseknya, karena kan ini nanti ada fesesnya ya. Nah, kita buang di kresek, kemudian ditutup. Harusnya ada 2 bengkok dan dikasih plastik hitam ya. Kemudian ada perlak pengalas, kemudian NaCl untuk membersihkan kolostomi, kemudian penggaris. Kira-kira buat apa ini penggaris? Untuk stomanya. Jadi di sini kan nih teman-teman lihat. Jadi ada itu ukurannya. Jadi tapi berhubung ini nanti yang dibolongin buat dewasa, nanti kalian nyobeknya yang sudah itu aja, sesuai pabrik aja. Jadi harusnya kan biasanya kalau anak kecil itu gini, kalau sesuai yang dipantum ya biasanya 2,5 3 cm. Nah, berhubung yang di produk ini 4 cm, nanti sobek aja yang 4 cm. Karena ini kan udah sobekan, nanti tinggal narik aja ya. Nanti tetap melakukan pengukuran stoma, tapi untuk penempelannya sesuai yang di sini aja. Jadi kalian nggak susah-susah potong ya. Kalau di rumah sakit tetap sesuai pengukuran ya, tetap sesuai pengukuran. Ini untuk mempermudah teman-teman penilaian saja nanti. Kemudian ada salep. Nah, salep ini nggak semuanya pasien dapat terapi salep, tergantung dari advis dokter ya.
Kemudian metode enggak kalau udah pakai penggaris. Sepertinya betadine dan hipafit enggak mau pakai. Nah ini kemudian kapas nanti dibasahi dengan NaCl. Jadi nanti NaCl-nya kita dituang di kom kecil. Kemudian nanti teman-teman mengambilnya pakai pinset, ya. Jadi ini dikasih NaCl, kemudian masukkan ini. Jadi nanti tindakannya pakai pinset, ya. Ini di luar saja. Langsung ke tindakan ya. Luka koloskop itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi di sebelah mana? Kalau kolon itu sebelah mana kolon? Kiri. Kalau usus 12 jari, terus galut, terusnya di sebelah kanan, ya. Eliostomi kalau usus. Kemudian untuk posisi pasien ini untuk bayi ya. Jadi yang dekat kita yang lukanya. Jadi ini bisa seperti ini, ya. Kemudian nanti kalian kejauhan. Oke, pertama kelihatan nggak yang belakang? Tidak. Boleh berdiri kalau kurang jelas. Tapi yang depan tetap duduk, yang belakang aja berdiri kalau nggak kelihatan. Oke, kita fase orientasi ya. Pertama fase orientasi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat IT. Di sini saya akan melakukan perawatan kolostomi pada bayi Ibu. Tujuannya untuk macam-macam yang sudah dibaca ya. Ada mencegah infeksi, ada mencegah iritasi pada kulit adik, ada juga menjaga kenyamanan pada adik atau bayi itu. Nanti prosedurnya Ibu cukup membantu kami untuk memegangi adik ya apabila adik rewel. Nanti saya akan mengganti kantong kolostomi yang sudah penuh, yang sudah lama dengan kantong kolostomi yang sudah baru. Nanti untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kerjasamanya Ibu ya, menjaga privasi, mencuci tangan. Ibu, Iya. Apa? izin menurunkan ini. Iya boleh. Gimana tadi komplain kan? Mencuci tangan, menjaga privasi, mencuci tangan. Kemudian sebelum kita pakai handscoon kita bisa buka ini dulu, ya. Pakai apa? Gunting. Kemudian kita siapkan alat. Jadi betadine sama hipafitnya nggak kepake ya? Iya. Sudah dibuka semua, kita ini sih adik. Aklosnya buat apa kira-kira? Ya. Tidak ada alkohol. Kita pakai kapas basah. Ini sih ya.
Nah, ini harusnya bengkoknya juga ya, dan ada kantong hitamnya. Ya. Nanti pinjam bengkok lagi ya, Mbak? Oke, sudah. Setelah itu kita bersihkan. Pakainya pinset apa aja? Sirus dan ya. Kita bersihkan di area luarnya dulu atau peristoma dulu, dari luar ke belakang, dari dalam keluar, maaf. Kemudian bagian stomanya nanti praktek dipakai lagi atau apa? Stomanya, setelah itu kita keringkan. Keringkan. Ini stomanya ya. Nah, setelah itu kan itu kita kasih salep apabila ada terapi dari dokter pemberian salep. Bisa bisa menggunakan cotton bud ataupun langsung ya. Kita salep dulu. Setelah itu kita tutup dulu ya. Persiapan kita melakukan pengukuran stomanya ya. Kita ukur vertikal dan horizontal ya. Jadi kelihatan belakang. Ini stomanya, kita sini dulu 3 cm, vertikal 3 cm, seperti aja ya. Nanti tindakannya seperti itu aja, tapi untuk penyobekan labelnya sesuai yang di produk ini. Misalnya ini untuk dewasa. Nah, ini kan ada sobekannya kan, udah disobek, jadi nanti kalian gampang. Kemudian kita ambil. Nah, untuk posisinya karena ini bayi ya, ke samping ya. Kalau tidak takutnya nanti misal banyak kena mobilisasi pasien, nanti malah terjadi bocor atau kerusakan lainnya. Jadi kita ke samping ya. Permisi Adik, kita masukkan. Kalau sudah kita bereskan pasien dan bereskan anak. Bajunya boleh dikancing atasnya saja ya. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai tindakan perawatan kolostomi? Sudah paham ya tekniknya ya? Yang penting dibersihkan, dikeringkan, dikasih salep, kemudian ditutup sebentar agar kalau itu kan biasanya keluar terus ya. Nah, kita kalau masih mau mengukur atau menyiapkan alat sebagainya, jadi ditutup dulu biar fesesnya nggak kemana-mana ya. Kemudian diukur, kemudian dipasang kantong kolostomi yang baru. Sudah kita rapikan pasien, masuk ke fase